Pemirsa, pada saat ini kita akan memasuki sesi permohonan doa. Sekali lagi kami mengajak pemirsa Hope Channel Indonesia dimanapun Anda berada untuk mengirimkan permohonan doa atau ucapan syukur saudara melalui nomor call center Hope Channel Indonesia yang tertera di depan layar kaca Anda, atau dengan mengirimkan kepada kami melalui kolom komentar yang ada di media sosial Hope Channel Indonesia, baik itu YouTube maupun Facebook. Dan saat ini telah bersama-sama dengan kita Pendeta Dolvander Umar. Shalom Pendeta, selamat malam. Shalom Pendeta. Shalom, selamat malam. Puji Tuhan. Apa kabar Pendeta? Puji Tuhan, sehat diberkati. Terima kasih banyak. Puji Tuhan. Pendeta, saat ini kita akan sama-sama mendoakan pemirsa kita yang sudah mengirimkan permohonan doa mereka melalui call center Hope Channel Indonesia. Namun sebelum itu saya akan membacakan terlebih dahulu permohonan doa dan nanti pendeta akan menguatkan mereka melalui ayat-ayat dan juga akan mendoakan mereka. Mungkin saya akan langsung bacakan pendeta untuk permohonan doa. Yang pertama, Bapak Sugiyarto Darmiatin, mohon doakan kesehatan pekerjaan kita masing-masing dan rencana acara jubileum yang akan diadakan di Pontianak pada tanggal 25 sampai 27 Juli agar berjalan sesuai kehendak Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Kemudian dari Ibu Ria, mohon doakan agar saya memiliki kesehatan yang lebih baik setiap harinya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Dari Bapak Christian Nabuasa Sopo, tolong doakan simpatisan keluarga Petrus Tobe, kiranya Roh Kudus membuka pikiran dan hati agar menerima kebenaran Alkitab dengan sepenuhnya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Selanjutnya dari Saudari Cindy, terima kasih untuk doa yang sudah disampaikan. Saat ini saya sudah mendapatkan pekerjaan yang baik. Mohon doakan agar saya dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab dalam pekerjaan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Dan selanjutnya dari Bapak Pius Harman, mohon doakan agar segala urusan pergumulan dalam keluarga kami dapat diselesaikan dengan baik. Mohon doa juga rencana wisuda saya nanti. Terima kasih, Tuhan memberkati. Mungkin Bapak Pendeta boleh memberikan ayatnya dan kemudian mendoakan pemirsa yang sudah mengirimkan usulan doa. Baik, terima kasih. Jadi yang saya lihat tadi ada mengenai juga cara dan juga syukur dapat pekerjaan, bahkan juga di mana pergumulan di dalam keluarga, ya. Jadi di saat ini memang kita sebagai umat-umat Tuhan, sebagaimana yang tertulis di dalam 1 Petrus 5 ayatnya yang ke-7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Jadi apapun yang kita rencanakan, apapun yang kita kerjakan, dan apapun yang menjadi pergumulan kita, ingatlah, kita mempunyai Tuhan yang selalu memelihara kita, yang selalu menolong kita, yang selalu menyertai kita. Baik, terima kasih Pak Pendeta. Selanjutnya saya akan bacakan usulan doa lain dari pemirsa kita yang sudah mengirimkan permohonan doanya kepada kami. Yang selanjutnya dari Ibu Silvana. Mohon doakan agar suami saya dapat bertobat dan boleh menjadi pribadi yang lebih baik dan setia kepada istri. Terima kasih, Tuhan memberkati. Selanjutnya Ibu Ani. Mohon doakan suami saya yang saat ini sedang dalam keadaan sakit, kiranya Tuhan menyembuhkan. Doakan juga agar suami saya dapat lebih lembut hati dan perkataannya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Selanjutnya ada Ibu Eva. Mohon doakan agar keluarga besar kami dapat hidup dengan rukun dan saling mengasihi satu dengan yang lain lebih lagi. Terima kasih, Tuhan memberkati. Ada Saudara Mikael, mohon doakan paman saya yang sedang sakit karena kecelakaan. Kiranya Tuhan memulihkan dan menyembuhkan dengan sepenuhnya. Terima kasih, Tuhan memberkati.
Selanjutnya, Saudari Princess, mohon doakan saya saat ini dalam proses mengikuti tahapan seleksi masuk BUMN. Kiranya Tuhan menolong dan menyediakan yang terbaik. Terima kasih, Tuhan memberkati. Silakan Pak Pendeta untuk ayat kekuatannya. Oke, baik, terima kasih. Jadi bagi saudara-saudara yang saat ini juga bergumul, baik dalam rumah tangga, baik juga dalam kesehatan, yang mendoakan keluarga, ya ingatlah selalu akan di mana firman Tuhan yang menyampaikan kepada kita bahwa Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Ya dalam Mazmur 46 ayat yang kedua. Jadi saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ingat ya, apapun yang menjadi beban kehidupan kita, baik dalam rumah tangga, baik dalam keadaan yang mungkin tidak dalam kondisi baik, ya Allah itu adalah penolong, ya penolong dalam kesesakan yang sangat terbukti. Dan bila mana kita meminta perlindungan, bila mana kita meminta kekuatan, Dia yang akan selalu menyertai kita. Jadi mari kita serahkan segala kekhawatiran kita, karena apa? Tuhan kita yang akan memelihara. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pendeta untuk ayat kekuatan yang sudah diberikan. Saya kembali akan membacakan usulan doa selanjutnya dari pemirsa kita, yaitu dari Bapak Sianturi. Mohon doakan saya saat ini sedang sakit gula, prostat, dan sakit jantung. Kiranya Tuhan menolong dan memberikan kepulihan dengan sepenuhnya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Dari Saudara Andri, mohon doakan agar saya dapat mengampuni orang-orang yang bersalah kepada saya. Doakan juga agar saya tidak mudah menjadi stres. Terima kasih, Tuhan memberkati. Dari Ibu Marbun, mohon doakan saya saat ini dalam pergumulan untuk melawan sakit kanker. Doakan juga suami saya yang saat ini sedang sakit jantung. Kiranya Tuhan menolong dan memulihkan dengan sepenuhnya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Dari Ibu Aldrin, mohon doakan agar saya dipulihkan dengan sepenuhnya dari sakit akibat kecelakaan dari beberapa tahun lalu. Terima kasih, Tuhan memberkati. Selanjutnya dari Ibu Kristina, mohon doakan orang tua kami, Ibu Tsunami, yang saat ini sedang dalam keadaan kurang sehat. Kiranya Tuhan menolong dan menyembuhkan dengan sepenuhnya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Silakan Pak Pendeta untuk ayat-ayat kekuatannya. Baik, ayat kekuatan saat ini saya ambil dalam Yeremia 33 ayatnya yang ke-6. Sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan, dan aku akan menyembuhkan mereka dan akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Jadi saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, di mana sesungguhnya ya kalau kita setia, kita terus mencari akan hadirat Tuhan, bahkan menyerahkan segenap hidup kita kepadanya, maka Tuhan yang sampaikan ya di dalam Yeremia 33 ayat yang ke-6, Dia akan mendatangkan kesehatan dan kesembuhan. Ya, jadi bagi saudara-saudara yang bergumul dalam kesehatan, Tuhan tidak pernah lepas kendali untuk saudara. Ya, Dia akan memberikan saudara kekuatan, kemampuan untuk melewati masa-masa yang dimana saat ini saudara alami. Ya, mungkin saudara merasa bahwa kadang dunia ini tidak memperdulikan kita, tetapi Tuhan itu selalu peduli. Ya, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Dan bahkan bagi saudara-saudara yang saat ini bergumul, baik di dalam rencana ke depan, baik untuk pekerjaan ataupun dalam di mana dalam kehidupan kita untuk mencari ya segala kebutuhan, ingatlah Tuhan sampaikan di dalam firman-Nya dalam Yeremia 33 ayat 6 ini, kesejahteraan dan keamanan Tuhan akan berikan. Jadi biarlah
tetap kita terus berpengharapan di dalam Tuhan, ya, karena hanya di dalam Tuhan selalu ada kesehatan, ada kesembuhan, dan Tuhan juga akan memberikan kesejahteraan serta apa? Keamanan. Baik, terima kasih. Puji Tuhan Pendeta, terima kasih untuk ayat kekuatan yang sudah dibagikan. Saya rasa itu dapat menjadi suatu kekuatan untuk pemirsa Hope Channel dimanapun berada, baik yang mengirimkan usulan doa, baik pun kita semua yang menyaksikan pada malam hari ini. Saya akan membacakan usulan doa selanjutnya dari Ibu Emi. Mohon doakan anak-anak kami yang mengikuti tes masuk pendidikan dokter spesialis. Kiranya Tuhan menolong dan memperlancar semua hal. Terima kasih, Tuhan memberkati. Dari Ibu Junita, mohon doakan adik saya yang saat ini sedang dalam kondisi sakit. Kiranya Tuhan memulihkan dan menyembuhkan dengan sepenuhnya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Dari Bapak Sugiyantoni, mohon doakan saya agar dapat berada di jalan yang benar. Terima kasih, Tuhan memberkati. Dari Bapak Kila, mohon doakan saudari Deborah yang saat ini sakit dan dirawat di salah satu rumah sakit di kota Samarinda. Kiranya Tuhan menolong dan menyembuhkan dengan sepenuhnya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Dari Bapak Sibi, mohon doakan saya yang saat ini sedang sakit di bagian perut sebelah kiri. Kiranya Tuhan memulihkan dan menyembuhkan dengan sepenuhnya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Dipersilakan kembali kepada pendeta untuk memberikan ayat-ayat kekuatan. Oke, baik. Ayat yang saya ambil dalam Keluaran 23 ayatnya yang ke-25. Keluaran 23 ayatnya yang ke-25. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan Aku akan menjauhkan penyakit. Ya, secara ringkas ini sudah ada beberapa hal di dalamnya. Jadi, bila mana saudara sementara bergumul, berdoa untuk anak-anak yang mungkin tadi ada yang melanjutkan kuliahnya, bahkan juga masuk di kedokteran, ataupun saudara yang sakit, ingat, ya pesan dari Keluaran 23 ayat 25 ini, firman Tuhan sampaikan, kamu harus beribadah kepada Tuhan. Ya, jadi ketika kita ibadah, kita ingat Tuhan, ya kita mencari hadirat Tuhan, ya, maka Ia akan memberkati, ya, memberkati baik roti makananmu dan air minumanmu, ya. Jadi ketika kita beribadah mencari Tuhan, ya apalagi malam hari ini adalah malam permintaan doa, ya tentunya dengan kita mencari akan hadirat Tuhan, mencari wajah Tuhan, menyerahkan segenap masalah kehidupan kita, bahkan segenap rencana-rencana kita, maka ada berkat yang Tuhan janjikan, ya, dari di mana kita datang beribadah kepadanya, dan yang Tuhan sampaikan juga, Aku akan menjauhkan penyakit daripadamu. Jadi biarlah kita ingat betapa pentingnya untuk beribadah, betapa pentingnya untuk bersekutu dengan Tuhan, karena lewat kita bergaul dengan Tuhan, kita hidup dengan Tuhan, kita beribadah, ya, kita akan menerima berkat-berkatnya, ya, yang paling penting juga kita dihindarkan dari segala penyakit. Kiranya hal itu jadi berkat untuk kita. Kembali kita akan melanjutkan sesi doa kita, karena yang masuk sudah banyak permohonan doa, Pendeta. Kembali saya akan membacakan dan Pendeta akan memberikan ayat kekuatan dari firman Tuhan. Baik Pendeta, selanjutnya saya akan bacakan permohonan dari pemirsa Hope Channel Indonesia. Selanjutnya dari Bapak Tatak, mohon doakan agar iman dan sukacita saya dipulihkan. Doakan juga rumah tangga kami agar semakin baik lagi setiap harinya. Doakan juga agar saya dapat pindah kerja ke daerah Jawa Tengah. Terima kasih, Tuhan memberkati. Selanjutnya dari Pendeta Arnold Autapah,
Mohon doakan putri kami yang saat ini sedang dalam masa pemulihan dari sakit DBD. Kiranya Tuhan menolong dan menyembuhkan dengan sepenuhnya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Dari Bapak Dombek, mohon doakan saat ini saya sedang sakit batuk. Tolong doakan juga anak saya yang sakit mata dan semua cucu-cucu saya. Kiranya Tuhan menolong dan selalu menyertai. Terima kasih, Tuhan memberkati. Dari Ibu Elizabeth, mohon doakan agar saya selalu sehat dan disertai dalam pelayanan dan boleh menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih, Tuhan memberkati. Kemudian dari Bapak Ladies, mohon doakan saat ini kondisi kesehatan saya yang kurang baik. Kiranya Tuhan memulihkan dan menyembuhkan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Dipersilakan pendeta untuk ayat-ayat kekuatannya. Baik, terima kasih. Ayat yang saya ambil saat ini dari Yesaya 41 ayatnya yang ke-10. Yesaya 41 ayatnya yang ke-10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Jadi saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, pada sesi doa ya saat ini di mana mungkin saudara bergumul baik di dalam keluarga maupun anak yang sementara sakit, ya yakinlah bahwa ada Tuhan yang selalu pegang kendali kehidupan kita, dan Tuhan katakan di dalam firman-Nya dalam Yesaya 41 ayatnya yang ke-10, janganlah takut ya sebab aku menyertai engkau. Apapun keadaan kita di saat ini, Tuhan sampaikan jangan takut. Dia selalu memperhatikan kita. Dia selalu menguatkan kita. Bila mana anak-anak saudara, bila mana keluarga saudara dalam keadaan kurang sehat, dalam keadaan di mana butuh untuk dikuatkan, ya Tuhan di sana yang selalu pegang kendali ya di dalam kehidupan kita, bahkan kehidupan rumah tangga kita. Bahkan Tuhan sampaikan, ya aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Ya, kalau pertolongan Tuhan, ya itu adalah pertolongan yang pasti, pertolongan yang dengan segera mungkin ya Dia akan lakukan untuk kita. Bila mana kita setia, bila mana kita menghadapkan wajah kita terus kepada Tuhan dan berpengharapan kepadanya, maka firman Tuhan sampaikan, aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Tuhan berkati. Terima kasih pendeta, puji Tuhan. Kita jangan takut ya, karena Tuhan pasti menolong kita. Dan saya akan kembali membacakan permohonan doa dari pemirsa kita. Selanjutnya Bapak Anto Sihombing, mohon doakan agar saya dapat memiliki kesehatan yang lebih baik lagi setiap harinya. Mohon doa juga untuk ibu dan anak-anak saya. Kiranya penyertaan Tuhan selalu menjadi bagian kami semua. Terima kasih, Tuhan memberkati. Dari Ibu Erling, mohon doakan pergumulan keluarga kami saat ini untuk memiliki rumah tinggal yang baik. Doakan juga kerinduan kami untuk mendirikan rumah doa di tanah yang kami miliki. Semoga semuanya Tuhan membantu. Terima kasih, Tuhan memberkati. Selanjutnya dari Oma Vince, mohon doa agar saya selalu dalam keadaan sehat. Doakan juga untuk anak dan cucu agar selalu sehat dan bersukacita di dalam penyertaan Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Kemudian dari Bapak Purba, mohon doakan keluarga besar Opung Desima Hutasoit, anak, mantu, dan cucu dimanapun mereka berada, agar selalu setia kepada Tuhan sampai Maranatha. Terima kasih, Tuhan memberkati. Dari Jimmy 123, mohon doakan proyek pembangunan sekolah di Surabaya agar berjalan dengan lancar. Mohon doakan juga untuk istri saya dan saya agar memiliki kesehatan yang lebih baik lagi dan juga keluarga saya agar selalu sehat.
Terima kasih, Tuhan memberkati. Dipersilakan kembali kepada pendeta untuk memberikan ayat-ayat kekuatan. Baik, terima kasih. Ayat-ayat ini saya ambil di dalam Ulangan 28 ayat 8a yang menyampaikan, Tuhan akan memerintahkan berkat atasmu di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Jadi saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ya, bila mana kita berpengharapan kepada Tuhan, maka Tuhan sampaikan juga, ya, Dia akan memerintahkan berkat ke atas kita. Bahkan bila mana saudara-saudara yang saat ini terus berdoa, ya, terus bergumul dan mencari, ya, bahkan juga untuk pekerjaan, ya, Tuhan akan lakukan dengan amat baik dalam kehidupan kita. Karena janji Tuhan, ya, Dia akan perintahkan berkat atasmu, ya, dan di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Jadi ketika kita cari pekerjaan atau kita sementara bekerja, ya, Tuhan akan berkati pekerjaan kita itu. Tuhan akan memberikan kita berkat-berkat sorga, ya, dan juga jangan lupa tetap terus mencari hadirat Tuhan, ya. Jadi hanya di dalam Tuhan saja kita mendapatkan kekuatan. Hanya di dalam Tuhan saja kita dapat apa? Berkat, ya. Jadi di dalam sesi doa saat ini, ya, saudara yang dalam keadaan kurang sehat, ya, yang terus berdoa supaya Tuhan memberikan kita berkat kesehatan, ya, pasti Tuhan akan lakukan hal itu. Ya, asalkan kita jangan lupa tetap terus berpengharapan kepada Tuhan, tetap terus mencari hadirat Tuhan, ya, karena hanya Tuhan saja yang dapat memberkati kita. Terima kasih. Puji Tuhan untuk ayat kekuatan yang sudah dibagikan, dan saat ini saya akan melanjutkan membacakan permohonan doa kita dari Ibu Winnie Grace Pakasi. Mohon doakan agar saya dapat disembuhkan dari sakit penyakit yang saat ini saya derita. Terima kasih, Tuhan memberkati. Dari Bapak Herman, mohon doa untuk saya dan istri agar diberikan kesehatan yang baik. Terima kasih, Tuhan memberkati. Dari Ibu Wulung, mohon doakan anak kami, Wulan, dalam masa sekolahnya. Semoga anak kami ini memiliki masa depan yang baik dan selalu mengikuti Yesus dalam kehidupannya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Dari Saudara Handri, mohon doakan agar Tuhan memberikan penyertaan dan dalam proses perkuliahan, secara khusus penulisan skripsi agar berjalan dengan baik. Terima kasih, Tuhan memberkati. Dan dari Bapak Lukas, mohon doakan saya dan istri dapat memiliki kondisi kesehatan yang lebih baik lagi setiap harinya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Kembali dipersilakan pendeta untuk memberikan ayat-ayat kekuatannya. Baik, terima kasih. Ayat saat ini saya ambil di dalam Matius 9, ayatnya yang ke-35. Disampaikan di sana, demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Dia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, ya, apapun yang saudara rasakan di saat ini, bukan berarti Tuhan tidak lihat, ya. Bukan berarti Tuhan tidak ada di dalam keadaan saudara saat ini, ya. Tentunya Tuhan ada di situ. Dia memperhatikan, ya. Sama sebagaimana kehidupannya sewaktu dia pelayanan di dunia ini. Yesus pun berkeliling dari kota dan desa, ya. Sama halnya, ya, yang terjadi kepada kita saat ini. Tuhan datang kepada setiap pribadi. Tuhan memberikan pengharapan kepada setiap orang yang membutuhkan dan yang mencari Dia. Tuhan memberikan kesembuhan serta memberikan mereka apa? Kemampuan dan melenyapkan mereka dari segala penyakit, bahkan juga apa? Kelemahan. Ya. Jadi bagi saudara yang dimana tetap percaya bahwa ada berkat Tuhan di dalam kehidupan kita,
baik sebagaimana yang Yesus lakukan ya selama dia di dunia ini, dia pun memberkati orang-orang ya. Berkat yang sama akan terjadi kepada saya dan saudara. Kenapa? Karena Yesus datang dari pribadi lepas pribadi ya. Dia terus menyertai kita, dia terus menolong kita ya. Jadi asalkan tetaplah cari Tuhan ya, dan Tuhan sampaikan ya, dia akan melenyapkan segala penyakit kita. Bahkan bila mana saudara ya di dalam kelemahan, baik kelemahan iman, kelemahan fisik ya, ada Tuhan di sana yang senantiasa membantu kita ya. Jadi Tuhan datang di pribadi ke pribadi kita. Dia mau di mana memberikan pengharapan, dia mau memberikan kita kesembuhan, dia mau memberikan kita kemampuan untuk melewati segala sesuatu yang kita pergumulkan di saat ini. Tuhan berkati. Oke pendeta, sekarang saya akan kembali membacakan usulan doa dari Bapak Onisimus. Mohon doakan saya agar saya dapat dipulihkan dan disembuhkan dari sakit yang saat ini saya derita. Terima kasih, Tuhan memberkati. Dari Ibu Nancy, mohon doakan agar suami saya boleh bertobat dan memiliki karakter yang lebih baik lagi secara khusus dalam bidang keuangan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Dari Ibu Mona, mohon doakan pergumulan saya dan dalam keluarga secara khusus dalam bidang perekonomian. Kiranya Tuhan menolong dan membantu. Terima kasih, Tuhan memberkati. Dari Bapak Sucipto, mohon doakan saya agar semua keluarga senantiasa dalam keadaan sehat dan selalu dilindungi Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Dan selanjutnya dari Saudari Wulan, mohon doakan saya agar Tuhan selalu memberikan perlindungan dan penyertaan, masa depan yang terbaik untuk saya, dan kebahagiaan untuk Mama. Terima kasih, Tuhan memberkati. Kembali kami persilahkan pendeta untuk memberikan ayat-ayat kekuatan dari firman Tuhan. Baik, terima kasih Kak. Ayat firman Tuhan saat ini saya ambil dalam Yesaya 58 ayatnya ke-11. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering dan akan memperbaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Pada malam hari ini, khususnya di sesi doa saat ini, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ya, pesan Tuhan kepada kita melalui firman-Nya, yaitu bahwa Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering. Saudara-saudaraku yang bergumul, baik untuk suami, baik juga untuk anak-anak, maupun untuk pribadi, ya, di mana Tuhan tahu segala keluh kesahmu, Tuhan tahu segala pergumulanmu, ya, Tuhan mendengarkan apa yang saudara doakan, apa yang saudara minta di saat ini, dan Tuhan akan memberikan ya kita kepuasan, ya, bahkan juga jawaban-jawaban doa yang terbaik, ya, dan seturut dengan kehendak Tuhan. Bahkan disampaikan juga di saat ini bahwa bila mana kita dalam keadaan lemah, Tuhan akan memberikan kita kekuatan. Tuhan akan mampukan kita. Dan ingatlah sebagaimana disampaikan di sini, seperti taman yang diairi dengan baik dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Janji Tuhan tidak seperti janji manusia. Janji Tuhan adalah janji yang pasti. Dan apapun yang sudah Dia sampaikan kepada kita, itu adalah janji yang kekal dan janji yang setia. Tuhan berkati. Puji Tuhan, terima kasih pendeta untuk ayat kekuatan yang sudah dibagikan pada malam hari ini. Dan kembali saya akan membacakan usulan doa dari pemirsa Hope Channel Indonesia yang sudah masuk. Dari Ibu Sauruli Sianipar. Mohon doakan saya saat ini sedang dalam kondisi sakit di bagian lambung. Kiranya Tuhan memulihkan dan menyembuhkan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Dari Ance Vina Lekatompesi.
Mohon doakan saya saat ini sedang menunggu kapal laut untuk kepulangan menuju Kupang. Kiranya Tuhan menolong dan menyertai. Terima kasih, Tuhan memberkati. Kemudian Bapak Henry S. Mohon doakan ayah kami yang saat ini sedang dalam kondisi sakit. Kiranya Tuhan memulihkan dan menyembuhkan dengan sepenuhnya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Dari Ibu Duma, mohon doakan anak-anak kami agar boleh kembali lagi kepada kebenaran sejati menurut Alkitab. Terima kasih, Tuhan memberkati. Dan yang terakhir dari Saudari Angelica, mohon doakan ayah saya yang saat ini sedang dalam keadaan sakit. Kiranya Tuhan memulihkan dan menolong menguatkan selama proses pengobatan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Pada saat ini kami meminta pendeta untuk kiranya boleh mendoakan permohonan doa yang sudah dibacakan beserta dengan seluruh kesaksian yang sudah kita dengarkan bersama. Kami persilahkan. Oke, baik. Mari saat ini kita satu di dalam doa. Ya Tuhan Allah kami yang ada di sorga, kekallah Engkau Tuhan kami. Terima kasih untuk segala berkat yang Tuhan boleh berikan kepada kami. Kami memuji Engkau Tuhan untuk kesempatan demi kesempatan yang Tuhan berikan, bahkan di saat ini untuk boleh menyampaikan doa kami. Sekiranya ada salah dan dosa kami, ampuni dan kasihanilah kami Tuhan. Dan hamba-Mu yang akan menyampaikan doa ini, kiranya Tuhan Engkau layakkanlah hamba-Mu. Dan biarlah doa kami dapat Tuhan jawab sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk umat-umat Tuhan yang di saat ini terbaring sakit, dalam keadaan kurang sehat, dalam kelemahan fisik. Ada damai, sukacita, kekuatan, bahkan penyembuhan yang akan Tuhan berikan kepada mereka. Tuhan, Engkau yang menyampaikan sendiri di dalam firman-Mu, janji-janji-Mu, maka ketika kami terus beribadah, mencari akan hadirat Tuhan, mengandalkan Tuhan, maka berkat-berkat itu akan menjadi bahagian kami. Terlebih pun ketika kami dalam keadaan kelemahan, baik fisik kami, baik dalam keadaan sakit, Tuhan ada di sana untuk selalu memampukan, bahkan memberikan kami pemulihan. Kami juga berdoa baik untuk saudara-saudari kami yang membutuhkan pekerjaan, ataupun yang sementara bekerja. Tuhan akan mampukan mereka, Tuhan akan kuatkan mereka, sehingga segala rencana mereka, Tuhan akan bantu dipertemukan dengan pekerjaan yang baik, bahkan pekerjaan yang mereka temui, yang mereka lakukan saat ini. Tuhan akan berkati pekerjaan itu. Dan bila mana mereka bergumul di dalam rumah tangga, bergumul untuk suami, bergumul untuk anak-anak, bergumul untuk istri mereka, Tuhan ada di sana mendengarkan segala keluh kesah mereka, maka Tuhan akan memberikan Roh Kudus Tuhan kepada siapa yang mereka doakan, agar biarlah harapan mereka, syukur mereka boleh melihat ada Roh Kudus yang menyertai dan memberkati keluarga, bahkan nama-nama yang mereka doakan. Hamba juga percaya Tuhan, sebagaimana kami yang bersatu hati dalam doa, apa saja yang kami minta ke dalam nama Tuhan, yang kami doakan dengan penuh kepercayaan, maka kami akan menerimanya. Terima kasih Bapa di sorga, dengarlah doa kami, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin.